lebih spesifik lagi. Kan sedekah 10 juta. Apa Pak Nur? Baik, dari tadi yang Pak Haji terangin, sebetulnya semuanya udah mencukupi. Cuman mungkin ada satu yang agak mungkin Pak Haji lupa, yaitu terima takdir Allah dulu. Oh, coba terangin bentar ya. Iya. Saya ke toilet ya. Ya. Coba terangin Pak Baik, Nur. Pak Ibu, dari segala persoalan, permasalahan, dan hajat kita, mungkin selama ini kita tidak menerima ya. Kok saya begini, kok kayaknya Tuhan gak adil, kok kayaknya Allah mengginikan saya gitu. Nah, ya kan? Kok kenapa saya punya utang gitu? Kok saya jadi ketipu gitu? Nah, itu yang pertama, hati kita dulu yang harus dibersihkan. Ya, terima dulu takdir Allah. Kan semuanya sudah seizin Allah, ya. Mungkin dulu ketika kita sebelum kena anugerah itu kan udah Allah izinin, tapi tidak Allah ridhoi, betul nggak? Bapak pinjam uang ke bank, malamnya Bapak tahajud supaya cair, akhirnya cair, Allah izinin, tapi Allah ridho nggak? Belum tentu Allah ridho kan? Nah kan, makanya dengan kejadian anugerah ini ya Bapak harus menerima dulu takdir Allah. Kalau tadi Pak Haji bilang legowo ya, samping legowo mungkin kalau bahasa Jawa apa sumeleh ya, betul? Yang orang Jawa legowo atau sumeleh, menerima apapun yang Allah berikan. Karena pada hakikatnya manusia di dunia ini kan cuma wayang, Pak. Betul nggak? Yang jadi dalang kan Allah. Artinya kita punya peran masing-masing. Ke bank, malamnya Bapak tahajud supaya cair, akhirnya cair, Allah izinin, tapi Allah ridho nggak? Belum tentu Allah ridho kan? Nah kan, makanya dengan kejadian anugerah ini ya Bapak harus menerima dulu takdir Allah. Kalau tadi Pak Haji bilang legowo ya, samping legowo mungkin kalau bahasa Jawa apa sumeleh ya, betul? Yang orang Jawa legowo atau sumeleh, menerima apapun yang Allah berikan. Karena pada hakikatnya manusia di dunia ini kan cuma wayang, Pak. Betul nggak? Yang jadi dalang kan Allah. Artinya kita punya peran masing-masing. Betul nggak? Kalau kata lagu sih dunia ini panggung sandiwara. Betul nggak? Ya kan? Nah, jadi tugas kita yang pertama nih, sebelum melangkah ke semua ini nih, bersihkan dulu kita bahwa kita nyampe di sini, kita menerima dulu takdir Allah. Sehingga kita melaksanakan apapun yang Pak Haji berikan, ketika hati kita sudah menerima, sudah lapang, apapun yang Allah berikan, pastilah terkabulnya akan cepat. Ya. Tapi ketika Bapak masih ada perasaan ngedumel ini, Bapak ngerjakan ini pun akhirnya setengah-setengah kan. Ya saya rasa sih itu aja. Mungkin ada yang lain, ada pertanyaan? Dari tadi kan Pak Haji bilang pertama sifat 18. Ya, ini nih yang dasar ini Pak. Ya, ini harus ini. Ini sifat-sifat ini semuanya pasti punya ya. Nggak mungkin enggak ini. Kalau ini orang-orang zaman dulu ini ahli-ahli sufi ini mereka kan ujlah dia. Ya, nggak mau di keramaian karena menghindari ini. Nah kita kan makhluk sosial, ketemu terus. Gimana caranya nih untuk meredam ini? Nah caranya apa? Kembali ke tadi Pak Haji bilang, gede hajat apa gede jengkel? Itu yang harus diingat. Ketika Bapak kesini, terus ada perasaan gak enak atau kita kembali, oh kita lagi punya hajat. Gede hajat atau gede jengkel? Ibarat kita puasa nih Pak, ya kan? Kalau belum waktunya buka, beduk maghrib, ada godaan, ada orang ngajak makan atau orang, ya kita kan ingat, oh saya lagi puasa. Ingat itu, sama ketika kita punya hajat nih, anggap aja kita lagi puasa, ya kan? Ada orang ngeselin lah, pokoknya kita kepancing inilah, kita kembali ke ini. Kalau kata Pak Haji gede hajat atau gede jengkel? Nah kembali ke sana kita harus ingat. Atau kalau kasarnya kita lagi tapak lah, lagi ngelmu, lagi apa, pasti kan ada pantangannya, ya kan? Nah ini pantangannya terutama di hati kita ini dulu. Ini ada pertanyaan. Ya boleh. Ini kan sholat tobat yang gaib 18 kali, ini 18 kali kan 22 apa?
Ya, coba ulang biar kedengaran itu. Ya, gimana, Pak? Begini. Ini kan 18 kali ya. Iya, ini sifat 18. Bukan ini sholat Sholat tobatnya 18 kali. kan- Ya dua-dua. Kan sholat tobat 2 rakaat. Iya, itu Untuk menginikan yang sifat 18 ini. Jadi 18 kali 2 jadi 36. Oh gitu ya. Iya. Ya, makasih. Jadi 1 kali salam kan? 2 rakaat 1 kali salam. Ya dihitung yang 22 gitu tuh. Iya. Iya kan? Kan ada disaduin tuh. Oh, enggak, ini 2. Satu, misalnya Bapak niat pertama untuk sifat gundah, ya kan? Bapak sholat, niatkan untuk menghilangkan sifat gundah. Terus nanti 2 rakaat. Berikutnya lagi untuk yang gelisah. Ya Allah, saya menghilangkan sifat gelisah. 2 rakaat. Terus itu. Untuk sholat tobatnya bisa ayat 1 aja misalnya puluhan sampai habis bisa. Saya agak kurang paham kalau itu, tapi kan ada panduannya ya. Salat tobat apa rakaat pertama baca surat apa, rakaat kedua surat apa gitu kan kalau nggak salah. Ikutin aja itu sesuai dengan panduan syariahnya. Ya. Kalau nggak salah surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas ya. Kalau nggak salah itu. Ya. Rakaat pertama itu, rakaat kedua itu, ikutin aja itu ya. Nah, teman niatnya untuk menghilangkan sifat ini. Iya. Dari awal sampai akhir gimana? Kalau nggak salah memang bakunya begitu deh. Rakaat pertama kalau sholat tobat itu Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kafirun kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu. Iya, Ibu gimana? Boleh. Sebetulnya sholat tobat itu kan waktunya bisa kapan aja. Hanya yang nggak dibolehkan adalah waktu-waktu yang dilarang kan. Ketika matahari ada di atas kepala atau ketika matahari mau terbit apa terbenam kan. Yang itu kan yang nggak boleh. Di luar itu sebetulnya boleh. Cuman di luar bulan puasa, nah di RDAY Pak Haji pengennya antara maghrib ke isya itu kita nggak kemana-mana gitu. Kita fokus untuk kerjakan sholat tobat ini gitu. Supaya memang waktunya nanti teratur. Ya, oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya, jadi dari pertama itu yang harus kita itu legowo menerima dulu takdir Allah. Ya, udah gitu ketika kita ada kepanggil jengkel atau apa, kembalilah kita ingat kita lagi punya hajat nih, gede hajat gede jengkel. Jangan sampai hajat udah dekat, kita kepancing jauh lagi hajatnya, ya. Kan ibaratnya kita naik sepeda. Iya Pak, gimana? Oh, masalah tahajud ya. Lebih bagusnya tidur dulu baru tahajud. Kalau seandainya kita ketakutan lewat dari jam 12 tapi nggak tidur itu bagusan mana? Bagusan nunggu kita ketakutan lewat atau emang tidur dulu baru pas bangun jam 12 kan mungkin kalau 1-2 hari bisa lah ya. Ya. Nah, ketiga, keempat, kelima itu kan agak Sebetulnya perkara tahajud itu memang masih ada perbedaannya. Ada yang boleh, yang harus tidur dulu, ada yang memang nggak tidur juga nggak apa-apa, ada bahkan yang nggak apa-apa tidur sampai kerap-kerap juga nggak apa-apa gitu. Nah sekarang kembali ke Bapak enaknya yang mana gitu lah ya. Yang penting kan sholat malam kan. Iya, takutnya kelewatan gitu ya. Oke, mungkin ada yang bertanya ke Pak Haji. Pak Hajinya sudah di sini. Pokoknya inti gini, tiga ya. Satu, sifat 18 nggak boleh dilanggar, sifat bangsat. Hatinya busuk nggak boleh dilanggar. Sama siapa aja, pimpinan, anak buah, mantan. Nah, nggak boleh. Sifat bangsat nggak boleh dilanggar. 2, apa tadi? Sebelum menerima takdir Allah, sebelumnya apa tadi? Saya terangin Pak Nur. Nyumpahin. Ketika Bapak dan Ibu lagi kesel, sumpahin. Ada kucing ke dapur ngambil ikan bandeng. Ini malah dikejar-kejar pakai gayung. Sumpahin yang positif. Gede jengkel apa gede hajat? Apalah ikan bandeng. Anggaplah ikan bandeng taruhlah 20.000. Taruhlah seekor 20.000 paling mahal. Sekarang hajat kita pengen 10 miliar. Mosok si kucing dikejar-kejar pakai gayung? Enggak boleh. Nah, ketiga, menerima takdir Tuhan.
Bapak dan Ibu ditakdirin sama Tuhan kita ngumpul di sini. Jadi terima dulu. Bapak dan Ibu ditakdirin sama Tuhan punya utang 10 miliar. Terima dulu. Ini enggak. Salah saya apa ya? Oh, goblok. Apalagi Bapak dan Ibu saya udah sedekah 10 juta. Tapi kok saya belum terkabul, kurang apa ya? Langsung dijawab sama Tuhan. Kurang ajar. Masa perhitungan. Hajat pengen cair 10 miliar, sedekah 10 juta perhitungan. Ya nggak bisa lah. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Nggak boleh yang 3. Mikir, komen, ngeluh. Nggak boleh. Ada pertanyaan? Yuk, bebas. Ayo. Kasih mic-nya. Ayo. Disimak pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya agak keras ya. Karena ini kan tempatnya minim. Saya Bakri dari Makassar, Pak Haji. Ya, Ke sini kalau bisa saya mau privat, Pak Haji. boleh besok ya. Yang mau privat besok habis sholat Jumat. Harus sholat Jumat. Kita satu-satu privatnya satu-satu. Iya, Pak Haji. Satu-satu privatnya. Terus ya. saya mau sedekah 10 juta di mana, Pak Haji? Oh, itu. Pak Nur kasih tahu. Nih nanti hubungin Pak Nur. Ya, Oh, siapa, Haji? Pak Nur ya 10 juta. Kita privatnya masing-masing gini. Siapa, Haji? Lebih fokus ya. Iya, Kalau ini kan global. Oh iya. Itu aja, Yuk. Pak Haji. Terima kasih. Boleh besok ya. Siapa, Haji? Habis sholat Jumat ya. Iya, Pak Haji. Yuk, ada lagi? Ayo. Yang privat dari regu dari regu Rohmah itu Enggak gimana? Bu, enggak. Kita privat yang 10 juta dulu. Oh itu. Iya. Iya. Yang 10 juta dulu. Iya. Yang 2 juta nanti dulu ya. Iya. Difokusin dulu aja yang 10 juta ya. Mungkin hajatnya Iya. ekstrim kali ya. Iya. Kasihan ya. Biar cepet lah. Karena kan kemarin yang 200 miliar cair. Mbak Lisa yang pertama. Mbak Lisa yang kedua cair juga 200 miliar. Ini saya lagi garap untuk Mbak Lisa yang 30 triliun. Itu. Kita hajat sedekah 2 juta. Cairnya 10 miliar. Pingsan saya. Nggak mungkin lah. Yuk. Bebas. Mau nanya apa aja? Ayo. Mau nanya nggak? Ada pertanyaan? Pak, dari yang 3 ini mana yang susah kalau saya boleh tahu? 1, sifat bangsat nggak boleh ada, sifat 18. 2, nyumpahin. 3, menerima takdir Tuhan. Yang mana yang susah? Mana yang susah coba? Ada yang susah? Nggak ada. Mana yang susah? Pak Haji, sifat 18 kan belum dipraktekin sholat taubatnya. Yang dari abis maghrib sampai isya. Udah belum? Saya udah cuma baru 4 hari. Hah? 4 malam itu karena puasa nyambung terawih jadi karena Sholat taubat dari maghrib sampai isya. sampai Indonesia baru Sholat taubat. iya. Tapi hati busuk, lagi sholat di masjid, diusir sama yang bersihin masjid. Kesel gak? Ini lagi sholat, mau divakum. Geser ya Bu, geser ya Pak. Lagi mau dibersihin dulu, kesel gak? Itu namanya sifat bangsat gak? Jengkel. Kepancing jengkel. Nggak boleh. Komen tuh, yang saya nggak suka tuh komen. Mana tuh komen? Nomor berapa komen? 13. Pertamina dioplos. Komen, oh goblok. Pertamina ya Pertamina, kita ya kita lah, ngapain ngurusin tuh gituan. Ini komen di YouTube. Pengen numpang apa tuh? Pengen numpang tenar. Ngebahas tentang 1000 triliun. Ngapain lah, kita lagi ada urusan ini, ngapain komen? Ini komen. Apalagi yang perempuan komen skincare. Ah, goblok. Skincare muka-muka siapa? Emang muka lo? Udah aja, itu kan mukanya dia. Ini mah komen. Janganlah, jangan komen ya. Ini kan komen. Apalagi ya? Muka suntuk.
Giliran didatengin debt collector udah kelihatan berubah muka. Janganlah. Aslinya kayak gimana sih? Ya kayak gitu dihadapin ke debt collector. Ini langsung dengar motor berhenti depan rumah langsung muka berubah. Oh goblok. Nggak boleh. Ini terutama ibu-ibu nih. Aduh. Sampai lari-lari. Aduh. Anaknya sampai ditinggal. Demi. Woo. Terutama yang nonton YouTube sama kameramen. Pak, saya ulangi lagi. Susah gak yang 3 nih jangan dilanggar? Sifat 18, hati busuk. Nah, kedua, nyumpahin, ilmu nyumpahin. Yang ketiga, apa? Terima takdir Tuhan. Yang mana yang susah coba? Yang mana yang susah? Nggak apa-apa, bebas. Ini biar cepat terkabul. Saya maunya kalau bisa sebelum lebaran. Kan lebaran hari Senin, ya bos? Kencang. Hah? Mungkin yang 18 itu karena belum terbiasa. Udah dapat kertasnya belum? Sudah ya barusan. Yang mana? Sifat 18 yang ada di diri Bapak nih yang 18. Ada semua? Gua kepala. Ada. Muncul sendiri. Nah, bisa gak kalau yang dilanggar sholat taubatnya 10 kali? Iya Kang Nur? Jadi kalau Bapak nih, apa nih tadi? Komen. Salah satu komen kalau perempuan, skincare. Lihat skincare sekarang lagi overclaim. Wah ngomong. Yang mukanya rusak siapa yang komen? Denda 10 kali sholat taubat. Komen Pertamina. Dioplos. Nggak boleh Pak. Pertamina sama Pertamina. Biarin aja masa bodoh 1000 triliun. Yang penting hajat kita 10 miliar yang terkabul. Ini kok ngurusin 10 triliun. Dibahas di teman-teman SMA. Dibahas di teman-teman kuliah. Jangan ya Pak. Nih awas lo. Enggak maksud saya biar cepat terkabul. Iya biar cepat terkabul. Kalau Bapak lihat tuh tadi kan sebagian yang keluar tuh yang pada riadoh Pak. Bapak-bapak terutama yang pada riadoh. Karena dia kalau di rumah nggak bisa sholat taubat Pak. Dia baru sholat taubat. Allahu Akbar. Istrinya lewat nggak pakai daster. Dah. Batal lagi. Dia di riadoh di sini. Nah Bapak paksain gimana caranya. Apalagi Pak coba. Yang lain. Biar cepat terkabul ayo. Ayo. Topi putih. Kalau yang privat 10 juta kapan ya? Besok pagi. Maksudnya dananya sekarang apa gimana? Iya dananya. Dananya sekarang. Nanti kasih Ibu Haji Tati atau Pak Slametudin. Ada daftar nama ini kasih Pak ini. Nih kasih ke Pak ini. Iya, makasih. Pak Nur namanya Pak Nur. Pak Nur. Siap Haji. Besok ya. Kalau privat 10 juta kita ngomongnya satu-satu aja biar gampang, biar cepet. Habis jam 1 ya. Jam 1 aja Pak mulainya ya. Siap. Yuk ada lagi. Ayo. Ada lagi? Kepancing jengkel. Kepancing jengkel sama siapa? Malampir. Kepancing jengkel sama siapa? Masih susah dihilangin itu sedih Pak. Iya sedih kenapa? Ya kadang-kadang itu denger anak nangis udah gimana gitu ya. Sekarang gede sedih apa gede terkabul? Ya gede terkabul. Ya udah jangan sedih dong. Sekarang anak bikin sedih pasti udah seizin Allah. Iya. Anak menderita pasti udah seizin Allah. Iya. Anak dijolimin sama suami pasti udah seizin Allah. Iya. Anak dijolimin sama mantan bangsat suami pasti udah diizinin sama Allah. Iya. Anak nggak dianggap sama bangsat mantan suami pasti udah izin Allah. Ngapain kita sedih Bu? Iya Pak. Hilangin, lupain. Iya. Coba Ibu lihat. Pada saat Ibu dikabarin lahir cucu, Ibu gembira apa? Sedih. Gembira Pak. Gembira kan nggak ada kata sedih. Udah nggak usah sedih-sedihan.
Yuk, yang lain. Ini harus dibahas hari ini, malam ini harus selesai. Dan besok harus terkabul Senin. Satu aja. Saya maunya satu aja. Satu aja. Yuk. Masih sering kepancing jengkel, Pak. Iya, contohnya apa? Kalau misalnya sama anak kadang suka misalnya motor kotor atau pintu nggak dikunci. Kira-kira tuh nilainya berapa sih motor kotor, pintu gak dikunci? Ada 100 juta. Anggaplah 100 juta. Sekarang hajat ibu kan 10 miliar. Amin. Gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat kan? Ya dilupain bu. Saya pak sampai hari ini gak pernah nasehatin anak. Benar nih tanya suster saya ya. Gak pernah saya nasehatin anak. Anak saya bilang, "Pak, besok beli mobil baru dong pak." Mobil apa? CR-V terbaru, NIK 2025. Berapa harganya? 800. Ya, besok udah ada mobilnya. Kita kan kadang jengkel anak minta mobil. Janganlah. Emang yang ngabulin kita? Kan yang ngabulin Allah. Tinggal ngomong aja karena ucapan adalah doa. Kita udah tingkat tinggi, Pak. Bisa? Iya, Pak. Iya, janganlah, Bu. Iya. Anak minta beli motor harga 50 juta. Iya. Jangan bilang, wah, ya, kata Allah, cangkemmu. Ini Bapak dan Ibu kalau nonton YouTube saya sambil senyum-senyum gak sih? Ah, benar. Benar. Iya, pokoknya saya mau sebelum Lebaran hari Senin, kan Lebaran kata hari Senin, minimal satu aja ada yang terkabul, satu aja praktekin ilmu ini.